Lancy! Lancy! Leave me alone. Let me help you. Lancy, please. Wahai Omnivora, lagi apa hari ini? Bagaimana menghadapi dunia yang penuh tipu-tipu? Semangat, bahagia, senang, sedih, jatuh cinta, takut. Ya, apapun yang Omnivora rasakan hari ini, tetaplah tenang dan jalani dengan penuh kesabaran. Seperti pepatah bijak Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu membantu semua pekerjaan. Oke, kali ini QM memberanikan diri, menguatkan langkah, memfokuskan pikiran untuk menceritakan alur cerita film yang bergenre horor. Ya, lumayan bisa membuat bulu kuduk berdiri. Film ini menceritakan tentang 3 pelaut gelandangan, yang mana 3 gelandangan ini selamat dari kapal yang menabrak bebatuan. Mereka pun menemukan jalan menepi di sebuah pulau mati, bahkan pulau ini pun tidak ada di peta. Ya, cukup horor bukan? Penasaran ya? Sebelum QM menceritakan alurnya, jangan lupa terlebih dulu di subscribe, like, dan komen video ini. Dikarenakan dengan ritual tersebut, QM akan bertambah semangat untuk menciptakan video-video baru lainnya. Oke, sebelum QM menceritakan alurnya, QM ingin menseruput kopi dulu. Pada tahun 1846, 3 orang pelaut bingung entah mau kemana. Dikarenakan berada di tengah-tengah laut, tanpa ada daratan atau tepi pulau yang terlihat. Mereka pun mendayuh perahu sesuai petunjuk peta, akan tetapi di tengah-tengah kepanikan dan dehidrasi tersebut, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sebuah pulau. Sesampainya mereka di tepi pulau tersebut, ternyata dari kejauhan ada yang melihat mereka, dan orang itu pun mendatangi ketiga pelaut gelandangan tersebut. Ya, seseorang itu bernama Tuan Miklit, dan mereka pun menceritakan motor. Bentar. Dan mereka pun menceritakan kepada Tuan Miklit bahwa kapal mereka telah menabrak bebatuan dan mungkin masih ada yang hidup di sana. Tuan Miklit pun seperti menutupi sesuatu. Ya, Tuan Miklit hanya menjanjikan akan membantu setelah mereka dijamui. Sesampainya di rumah Tuan Miklit, mereka pun dijamui. Oh iya, perkenalkan ketiga pelaut ini. Yang tengah bernama Beckley, yang kiri bernama Paris, dan yang kanan bernama Gosling. Di sini mereka bercerita banyak dari mana hendak kemana dan lain-lain. Tuan Miklit pun meninggalkan mereka sebentar. The mainland, Mr. McLeod? Dan si Gosling mendapatkan buku karangan Tuan Miklit. Si Gosling membacanya bahwa pada 12 September 1841 yang lalu pernah terjadi tabrakan kapal yang sangat luar biasa. Dan Tuan Miklit pun berusaha menghentikannya, tapi apa daya, ia tak mampu. Lagi asik-asiknya si Gosling membaca buku, tiba-tiba Tuan Miklit datang. Dan si Gosling pun dengan cepatnya menyelipkan buku itu di sakunya. Di perjalanan menuju rumah sahabat Tuan Miklit, Tuan Miklit pun bercerita sedikit tentang pulau itu. Ia kata bahwa pulau tersebut dulunya memiliki penduduk yang banyak. Akan tetapi, pada saat ini penduduk itu pun sudah berimigrasi. Jelas ini adalah kalimat yang bohong. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut sehingga memiliki sedikit penduduk akan terungkap
di tengah-tengah film. Tonton terus ya. Sampainya di rumah sahabat Tuan McLeod ini. Oh iya, sahabat Tuan McLeod ini bernama Tuan Douglas. Tuan Douglas ini pun memiliki keponakan bernama Lanty. Awalnya Tuan Douglas tidak setuju ketika pelaut-pelaut ini menginap di rumahnya. Akan tetapi dengan sedikit pembicaraan yang berbobot dan tawaran, alhasil mereka pun diizinkan untuk menginap. Malam pun tiba. Mereka bercerita banyak kepada Tuan Douglas seperti jumlah penumpang kapal yang awalnya 16 orang. Akan tetapi yang selamat hanya mereka bertiga. Di tengah-tengah bercerita, Gosling pun diobati oleh Lanty yang terluka dikarenakan bencana kapal tersebut. Keesokan paginya, Gosling dan kedua temannya ingin sekali menjelajahi pulau tersebut. Akan tetapi Tuan Douglas menjelaskan bahwa pulau ini adalah pulau mati. Tidak ada yang dapat dijelajahi dan menjelaskan bahwa Tuan Douglas dan yang lainnya tetap berada di pulau tersebut dikarenakan keterpaksaan dan tidak ada pilihan lain. Ini adalah Colina, temannya Lanty, yang mencari barang-barang berharga yang terdampar dikarenakan hancurnya sebuah kapal. Ya, di pulau ini juga hanya Colina dan Lanty lah yang berjenis kelamin wanita. Dikarenakan penasaran yang amat sangat, Beckley dan Paris pun menjelajahi pulau tersebut dan tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan siapa-siapa. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar dan berjanji akan bertemu kembali di rumah Tuan Douglas. Paris pun menemukan satu rumah kosong dan terus berjalan sehingga tersesat. Paris pun semakin panik dan takut ketika melihat kuburan. Terus dan terus berlari dengan memanggil nama temannya si Beckley. Di sisi lain, Beckley berhasil kembali. Beckley pun heran dan bertanya kepada Tuan McLeod tentang penduduk di pulau tersebut, yang tak satu pun Beckley dapatkan. Tuan McLeod pun menjawab dengan simpel bahwa ceritanya panjang dan saatnya engkau Beckley pulang ke penginapan dikarenakan hari hampir gelap. Ya, Beckley pun tak bertanya lagi, ia pun pulang. Beckley pun sampai ke rumah penginapan, yakni rumah Tuan Douglas. Beckley mengatakan kepada Gosling bahwa memang benar pulau ini sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan Beckley menyebut apakah Paris menemukan sesuatu. Sadar bahwa Paris yang belum kembali, suasana pun sedikit panik. Gosling pun ingin mencari Paris, akan tetapi tidak dibolehkan oleh Tuan Douglas. Dikarenakan Lanty mendengar berita tersebut, Lanty pun kesurupan seperti dipengaruhi makhluk halus. Di pagi harinya, pagi yang cerah, Tuan McLeod yang sedang menjelajahi, tiba-tiba ia mendapatkan Paris yang telah tidak ada lagi. Paris yang telah tak bernyawa lagi. Beckley dan Gosling pun membungkus jasad si Paris dan mereka berdua mengatur rencana setelah membuang jasad Paris ke tengah laut, mereka akan pergi meninggalkan pulau tersebut. Ya, malam pun tiba, mereka pun beraksi dengan rencana yang mereka buat. Beckley dan Gosling pun membuang mayat si Paris di tengah-tengah laut dengan mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan. Lalu tiba-tiba kabut datang
dan semakin menebal, diiringi dengan suara-suara yang menakutkan yang mengakibatkan mereka berdua dilema antara pergi dan kembali ke pulau mati tersebut. Suara-suara keramaian itu pun semakin kencang, entah dari mana asalnya. Ferris! What? I heard him calling me. We have to help. Dan syukurnya Tuan McLeod menyadari itu dan menolong dengan meneriaki mereka. Beckley dan Gosling pun heran dari mana suara tersebut datang dan juga rencana mereka berdua untuk meninggalkan pulau tersebut gagal. Dan Tuan McLeod pun merasa telah terlanjur. Tuan McLeod pun menceritakan apa yang pernah terjadi di pulau tersebut, bahwa Tuan McLeod pernah menemukan mayat wanita yang tersapu ke tepian, dan tak lama setelah itu hasil panen menurun, tak ada yang bisa tumbuh, ternak mulai sakit, dan perlahan-lahan mati. Mata pencarian keluarga hancur, seluruh keluarga kelaparan, dan tak punya pilihan lain selain untuk pergi dari pulau tersebut. Dan Tuan McLeod pun menyampaikan bahwa pulau ini terkena kutukan karena si mayat wanita tersebut. Beckley pun merasa seperti dihantui. Beckley menjantankan dirinya untuk menghajar si makhluk goib tersebut. Di sisi lain, Gosling masih melanjutkan membaca buku karangan Tuan McLeod, bahwa di buku tersebut menceritakan seorang lelaki yang melihat PDKT-annya bersama lelaki lain. Saat ingin membaca bait yang selanjutnya, Letny pun datang. Letny dan Gosling pun bercerita panjang lebar yang mana Letny tidak ingin Gosling pergi dari pulau tersebut. Dikarenakan Letny tahu itu tidak akan berhasil. Dan di akhir-akhir Letny pun memberikan kalungnya. Kemudian Letny pun pergi dan masuk ke kamarnya. Gosling mendengar sesuatu dan mengintipnya. Tiba-tiba di sisi lain, Beckley masih mencari sesuatu yang tidak mungkin ia dapatkan. Ya, namanya juga makhluk halus. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di pagi harinya, Beckley telah menjadi mayat dan terjadi fitnah memfitnah atas kematiannya. Karena pada hakikatnya si kedua wanita inilah yang bisa dirasuki dan dipengaruhi oleh makhluk halus tersebut. Ya, Letny pun kejang-kejang seperti dirasuki. Gosling pun semakin panik, pemikiran entah kemana-mana, hati tak lagi sinkron. Gosling pun ingin pergi dari pulau tersebut. Akan tetapi saat ingin keluar, ia dihadang oleh Tuan McLeod. Dan Tuan McLeod menjelaskan bait bukunya yang ia tulis, yaitu ada dua cowok, Billy dan William, yang suka kepada satu wanita. Sampai-sampai Billy dan William ini hampir berantem atau bertarung dikarenakan wanita tersebut. Dan di satu waktu William menyudahi wanita tersebut dengan tidak sengaja, karena William menutup mulut dan hidungnya sampai tak bernapas. Ya, wanita tersebut terlalu berisik dikarenakan jikalau ia berisik, William gagal untuk mencocok tanaminya. Ya, luar biasa bukan? Dan ternyata wanita itulah yang menjadi hantunya. Dan naasnya lagi, mayat si wanita tersebut dibuang dan ceritanya disembunyikan oleh Tuan Douglas dan Tuan McLeod sendiri. Karena mereka tahu ini pasti karena ulah anaknya
William dan Billy, dan mereka berdua adalah anak dari Tuan Douglas dan Tuan McLeod. Ya, karena jikalau ketahuan oleh penduduk, mereka berdua tidak akan selamat, dan ini yang dikhawatirkan oleh Tuan Douglas dan Tuan McLeod. Dan sekarang wanita tersebutlah yang menghantui mereka dengan menggunakan lanti dan koregan. Dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Ya, Gosling pun tetap mengkekehkan hatinya untuk pergi dari pulau tersebut dengan dibantu oleh Tuan McLeod dan Tuan Douglas. Gosling pun diamanatkan oleh tuan-tuan tersebut untuk terus mengarah ke utara sejauh 8 mil, kemudian timur laut, dan menutup telinga agar tidak mendengar suara-suara yang aneh dan janggal. Dan jangan membuka telinga saat kabut masih ada. Masih berada dekat dari tepi, Gosling pun terus diganggu oleh ilmu spiritualitas si hantu pulau tersebut dengan menggunakan lantai dan koregan, sehingga Gosling seperti tidak sinkron, pening tak karuan, yang mengakibatkan Gosling terjatuh dari perahu. Dan di penghujung film, Gosling pun yang telah tenggelam, Latney dan Koregan pun tersadar dan melompat, sehingga si hantu berteriak karena tidak memiliki media lagi. Dan ternyata juga Gosling tersadar dari gangguan itu dan berhasil lagi menaiki perahu tersebut. Film pun selesai. Ya, agak susah menceritakan film ini ya, dikarenakan KM sendiri masih bingung kenapa Latney dan Koregan memutuskan untuk melompat, dan apakah si hantu ini hanya bisa memediakan wanita saja. Ya, begitulah. Ya, terpenting intisari yang bisa kita ambil dari film ini adalah seperti pepatah Arab mengatakan, fajaza'a syai'atun sayi'atin mithliha. Maka jikalau melakukan keburukan, maka keburukan itu sendiri yang akan kita dapatkan. Kalau kita jahat sama orang lain, maka orang lain pula akan jahat kepada kita. Ya, saya KM tetaplah berbuat baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.